Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, selamat datang kembali di Warung Kopi Kripto Tarakan Python FX. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih pada teman-teman yang sampai hari ini masih setia menemani nongkrong sambil ngopi di Warung Kopi Kripto Tarakan Python FX. Oke teman-teman, seperti biasa sebelum kita berbicara tentang situasi dan peristiwa yang terjadi di seputar dunia cryptocurrency, mari hari ini kita berdoa bersama-sama memohon kepada Allah agar kita semua senantiasa diberikan nikmat berupa kesehatan dan juga diberikan keberkahan di dalam setiap rezeki yang kita terima pada hari ini teman-teman. Oke teman-teman, hari ini kita akan jalan-jalan ke sebuah media online yaitu The Standard. Ini ada sebuah informasi yang lagi rame di dunia kripto bahwa Cina melalui pemerintah yang ada di Hong Kong ini telah menyetujui permohonan untuk Bitcoin ETF dan Ethereum Spot ETF teman-teman. Kita akan membahas tentang ini dan kemudian kita akan membahas apa dampaknya terhadap ekosistem P-Network yang ada di Cina, terutama kemudian juga dampaknya terhadap ekosistem P-Network secara global, teman-teman. Jadi kalau kita lihat di sini, teman-teman, ada Hong Kong ini telah menyetujui tentang adanya ETF dari Bitcoin. Jadi kalau teman-teman yang belum tahu apa itu ETF, jadi ETF itu semacam, kalau saya analogikan bisa juga berupa katakanlah semacam saham. Jadi apabila orang membeli ETF, dia tidak harus memegang Ethereum atau Bitcoinnya yang original, teman-teman. Jadi cukup dia membeli ETF-nya atau katakanlah membeli sahamnya, saham Bitcoin atau saham Ethereum dari sebuah perusahaan manajemen aset. Kemudian setelah itu dianggap sama dengan dia memiliki aset tersebut, teman-teman. Namun kalau seperti kita misalkan di P-Network, kita benar-benar sebagai pemegang koin P. Jadi kalau misalkan koin P-Network itu ada koin P ETF, berarti orang tidak mesti harus memiliki koin P, cukup dia memegang saham P, tetapi perusahaan yang menjual saham itu memang harus benar-benar memiliki stok koin P yang original, teman-teman. Jadi kalau kita lihat di sini, teman-teman, ini ada perusahaan yang bernama Bosara Asset Management. Jadi Bosara Asset Management ini adalah perusahaan raksasa yang berbasis di Shenzhen, Cina. Ini adalah salah satu perusahaan manajemen investasi pertama di Cina dan mengelola aset senilai kurang lebih 200 miliar US dollar, teman-teman. Kemudian juga ada perusahaan raksasa yang bernama China Asset Management. Jadi kalau China Asset Management ini, teman-teman, ini adalah perusahaan manajemen aset terkemuka yang didirikan pada tahun 1998. Jadi mereka mengelola salah satu produk ETF ekuitas terbesar di Cina dengan total aset under management atau mengelola dana sekitar kurang lebih 266 miliar, teman-teman. Jadi kalau kita lihat di sini dalam laporan tentang persetujuan yang berlangsung tentang ETF ini, teman-teman. Jadi ini akan membuat pergerakan yang luar biasa di pasar kripto. Kita tahu bahwa Bitcoin kemarin begitu ETF-nya disetujui, itu Bitcoin sempat menembus angka 1 miliar 100 juta, teman-teman. 100 juta rupiah. Dan kita tidak tahu untuk Ethereum ini, kalau kita lihat kemarin pada saat di Amerika Serikat itu Bitcoin ETF disetujui, itu Bitcoin sempat menembus angka 72.000 US dollar, teman-teman. Atau sekarang ini mengalami koreksi, tetapi dengan adanya pengumuman ETF yang ada di Hong Kong, ini kita lihat Bitcoin mengalami kenaikan dalam satu hari sebesar 2,62%. Hari ini diperdagangkan di angka 66.161 US dollar per satu Bitcoin. Nah, kemudian untuk ETF Ethereum ini pemerintah Amerika sendiri masih bimbang untuk menyetujui, tapi ternyata disalib oleh Cina, teman-teman. Jadi Cina melalui otoritas yang ada di Hong Kong ini mendahului
mendahului pergerakan Amerika Serikat. Jadi ternyata ETF Ethereum di Hong Kong atau di Cina di ACC, akhirnya kita lihat di sini untuk Ethereum mengalami kenaikan sebesar 6,59% di angka 3.241 US dollar, teman-teman. Bahkan kalau saya pribadi meyakini ini angka ini akan meledak, bahkan bisa sampai 5.000 atau 10.000 US dollar. Nah, sekarang kita akan membahas apa implikasi informasi persetujuan ETF Bitcoin dan Ethereum Spot di Hong Kong terhadap P-Network, teman-teman. Jadi informasi persetujuan ETF Bitcoin dan Ethereum Spot di Hong Kong ini dapat memiliki beberapa implikasi bagi P-Network. Yang pertama yaitu adanya persetujuan ETF ini dapat meningkatkan kesadaran dan minat publik terhadap cryptocurrency termasuk P-Network, teman-teman. Dan hal ini dapat menarik lebih banyak pengguna ke P-Network dan meningkatkan basis penggunanya dan potensi nilai dari token P, teman-teman. Kemudian juga persetujuan ETF ini menunjukkan legitimasi cryptocurrency di mata para regulator, dan ini akan memberikan kepercayaan dan keyakinan bagi para pengguna potensial P-Network dan mendorong mereka untuk bergabung dengan jaringan dan berpartisipasi di dalam pengembangannya, teman-teman. Kemudian juga kalau kita berbicara tentang kemungkinan listing P-Network di bursa atau market, persetujuan ETF ini dapat membuka peluang bagi P-Network untuk terdaftar di bursa cryptocurrency utama, dan hal ini akan meningkatkan likuiditas token P dan memudahkan pengguna untuk membeli, menjual, dan memperdagangkannya, teman-teman. Kemudian juga dengan adanya pengumuman Hong Kong yang menyetujui Bitcoin dan Ethereum ETF ini, akan terjadi peningkatan kesadaran, kemudian minat dan legitimasi, dan ini dapat berakibat pada peningkatan permintaan token P yang berpotensi mendorong kenaikan nilai dari P-Network, teman-teman. Jadi kesimpulannya, teman-teman, bahwa persetujuan ETF Bitcoin dan Ethereum Spot di Hong Kong ini menghadirkan peluang sekaligus tantangan bagi P-Network. Dampaknya masih spekulatif dan tergantung pada berbagai faktor, termasuk perkembangan dari P-Network itu sendiri dan kondisi pasar cryptocurrency secara keseluruhan, teman-teman. Jadi penting bagi para pengguna potensial P-Network untuk selalu melakukan riset dan memahami situasi yang ada di market, teman-teman. Oke, teman-teman, demikian update informasi ini tentang persetujuan ETF Bitcoin dan ETF Ethereum yang telah dilakukan Cina. Jadi kalau Amerika Serikat masih ragu-ragu untuk menyetujui Ethereum ETF, ternyata disalib oleh Cina, teman-teman. Semoga ini bisa menjadi aura positif bagi perkembangan P-Network yang ada di Cina dan juga otomatis akan berdampak secara global, teman-teman. Oke, teman-teman, tetap semangat klik petirnya, abaikan para hater. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.